Oke, Bapak Ibu semua, untuk itu kita akan langsung ke sesi berikutnya. Namun sebelum kita melaju ke sesi berikutnya, pertama-tama saya juga ingin mengundang nih Pak Aryono Dwi Nugroho selaku moderator untuk mengarahkan acara pada hari ini. Untuk itu, Pak Aryono, silakan Pak Aryono. Ya, terima kasih Mbak Vera. Selamat siang. Suara saya sudah terdengar bagus? Sudah terdengar, Pak. Saya izin screen share dulu ya, 1-2 slide untuk pengantarnya. Silakan Pak Aryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk mendengarkan presentasi yang pertama ini oleh Bapak Insinyur Bambang Tutuko, MIPM. Beliau itu desain sistem proteksi kebakaran di bangunan gedung rumah sakit dengan judul pemadam kebakaran di bangunan gedung rumah sakit. Kira-kira itu mulai dari fire detection system, active protection system, passive protection system, smoke extraction, firefighting concept, risk identification, implementation itu yang akan diprestasikan oleh beliau. Ini saya sampaikan dulu sedikit profil beliau. Beliau itu dalam kesehariannya menjadi konsultan praktisi konsultan untuk perencanaan MIP. Itu mulai dari apartemen, hotel, perkantoran, shopping mall, mixed use, data center, universitas, sekolah, bandar udara, stasiun, MRT, LRT, kereta api, stadion, sarana prasarana olahraga, rumah ibadah, laboratorium, rumah sakit, sarana rekreasi, dan lain-lain. Beliau juga aktif di keanggotaan Green Building Council Indonesia dengan gelar Greenship Profesional, juga anggota IAFBI, Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia, anggota MP, BKMPI, jadi majelis yang menilai kejuruteraan teknik mesin di PII. SK utama beliau itu sebagai ahli manajemen proyek, ahli teknik mekanikal, ahli teknik proteksi kebakaran, ahli teknik transportasi dalam gedung, ahli teknik sistem tata udara dan refrigerasi, ahli teknik plumbing dan pompa mekanik. Pokoknya komplit sudah diborong oleh beliau. Nah, ini akan dipresentasikan sekilas. Silakan nanti para pendengar, para peserta webinar untuk menanyakan aspek perencanaan fire proteksi aktif pasif di rumah sakit, mulai dari pemahaman peraturan, identifikasi, klasifikasi tingkat kebakaran dan pemetaan permasalahannya di rumah sakit, pemilihan sistem kebakaran yang tepat guna sesuai kondisi instalasi di rumah sakit, pemahaman jenis-jenis sistem proteksi kebakaran di rumah sakit, mulai dari pemilihan sistem pipa tegak, basah atau kering, penempatan pipa kebakarannya bagaimana kalau saksinya positif, negatif, dan sebagainya, apakah boleh, dasar pemilihan unit pompanya itu ngitungnya seperti apa, perhitungan hidrosnya seperti apa, terus penerapan dan pemilihan sistem deteksi dini dan alarm kebakaran seperti apa, penerapan sistem pencahayaan darurat seperti apa, terus teknik pengendalian asap terkait nanti evakuasinya seperti apa, bahkan penerapan sistem hidran kawasan dan integrasi di dalam gedung terkait dengan implementasi pemadam kebakaran. Kira-kira saya persilakan waktu untuk 30 menit, setelah itu dilanjut yang berikutnya, sampai terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Screen saya stop, demikian saya kembalikan ke Mbak Kira supaya Pak Bambang bisa melanjutkan presentasi ini. Silakan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Aryono, dipandu sampai ketiga pembicara selesai, Pak. Silakan, Pak, mungkin. Oh iya, baik-baik. Baik, akan saya pandu. Kami persilahkan Pak Bambang, jadi nanti saya menjadi moderator di sini. Jadi kira-kira saya belajar dengan topik tadi, sudah saya rangkum materi-materi pokok. Itu demikian, jadi sekarang tugas Pak Bambang untuk menyampaikan. Coba nanti saya bantu memandu beberapa hal. Kalau sekiranya Pak Ketua tanya jawab tidak sesuai dengan topiknya, supaya tidak kemana-mana, nanti coba akan kami bantu searahkan. Di sini Pak Bambang didampingi oleh para panelis dari PTPI, beliau itu cukup pakar dalam bidang-bidangnya. Jadi ini akan saya membantu bahwa PTPI ini adalah teamwork. Pak Bambang sudah siap? Belum ya Pak Bambang? Terima kasih Pak Aryono. Oh iya, monggo Pak Bambang. Dengar? Baik.
kasih Pak Haryono, terima kasih Prof. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryono, jadi ada beberapa yang nanti akan kami sampaikan. Tapi kami nanti akan dibantu juga oleh kolega kami, Pak Heru Budi Santoso, IPM, yang mungkin nanti juga akan membantu jika ada beberapa item yang perlu disampaikan. Mungkin saya waktunya 30 menit ya Pak Haryono ya. Baik. Bahkan 30 menit dinikmati. Kalau seandainya kurang, atau seandainya kurang nggak boleh. Tapi kalau misalkan Anda selesai 20 menit, 10 menit nempelin foto-foto atau nggak apa-apa, bagus Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebentar saya siapkan dulu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topik yang akan kami sampaikan, yaitu pemadam kebakaran di bangunan gedung rumah sakit. Perlu kami sampaikan di sini mengenai perencanaan rumah sakit. Jadi perencanaan rumah sakit itu seperti Bapak Ibu ketahui, engineer atau desainer yang terlibat itu sangat banyak. Mulai dari desainer master plan, arsitek, structure engineer, infrastructure, kemudian desainer MEP, mechanical electrical plumbing, desainer fisika bangunan, akustik, dan juga tentu saja manajemen kebencanaan dan evakuasi. Untuk MEP sendiri, mechanical electrical plumbing, ini pun juga banyak sekali kompetensi yang perlu dikuasai. Jadi mulai dari tata udara dan ventilasi atau HVAC, heating, ventilation, air conditioning, kemudian plumbing. Plumbing itu juga terdiri dari air bersih, air panas, sistem pompa, dan sebagainya. Kemudian pengolahan limbah, limbah cair, padat, STP, black water, grey water, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang akan kami sampaikan nanti adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini atau proteksi kebakaran sebetulnya ada yang disampaikan oleh Pak Satria tadi, ada aktif dan ada pasif, tapi mungkin kami akan lebih fokus ke pemadam kebakaran yang aktif. Nah, aktif sendiri itu ada fire hydrant, fire sprinkler, fire extinguisher, dan fire suppression. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki juga untuk mendesain perencanaan rumah sakit itu ada mengenai gas medik, kemudian transportasi vertikal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Triyono, dan lain sebagainya. Jadi sangat kompleks dibandingkan dengan mendesain rumah biasa atau hanya sekedar perkantoran. Kemudian materi pembahasan yang akan kami sampaikan nanti secara umum, Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama teori API, kemudian kedua sistem proteksi kebakaran aktif pasif, standar dan peraturan proteksi kebakaran aktif, ini yang fokus utama kita. Kemudian contoh perhitungan pompa, kemudian sistem penginderaan dan deteksi kebakaran, kemudian APAR, pemadam api ringan, sistem pengendali asap, dan beberapa contoh proyek yang pernah kami desain. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut WHO dan menurut literatur dari NFPA, National Fire Protection Academy, main causes of hospital fire itu ternyata grafiknya seperti ini, atau pie chart-nya seperti ini. Ternyata memang cooking equipment yang paling banyak menyebabkan terjadinya api. Yang lain-lainnya itu relatif agak sedikit ya. Cooking equipment ini macam-macam, mulai dari peralatan di dapur dan peralatan di setiap yang biasanya ada itu di kitchen-kitchen yang di sebelahnya nurse station, itu kan kadang-kadang suster-suster yang menjaga malam itu suka ada cooking equipment ya. Kemudian kalau untuk electrical wiring ini ternyata hanya 7% dibandingkan dengan cooking equipment. Kemudian teori api sesuai dengan yang mungkin Bapak Ibu ketahui, teori segitiga api itu adalah api itu akan terbentuk atau pijar api akan terbentuk jika terjadi keseimbangan antara bahan bakar, energi panas, dan oksigen. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu ternyata ada teori yang keempat yang dinamakan piramida api atau tetrahedron, yaitu rantai reaksi kimia di antara ketiga item penghasil api tersebut atau chemical reaction. Kalau dari teori api, kalau menurut teorinya atau literatur yang ada itu adalah
hanya menghasilkan pijar, tapi begitu ada chemical reaction, nah itu akan menghasilkan api. Ini cara penyebaran api, seperti Bapak Ibu ketahui, itu ada konveksi, radiasi, konduksi, dan penyalaan langsung. Nah, kemudian untuk memutus api, bagaimana caranya? Memutus api atau memadamkan api, yang pertama itu adalah udah pasti harus menghilangkan panas dengan melakukan pendinginan. Kemudian menghilangkan udara atau oksigen dengan melakukan pengisolasian, dan kemudian pembatasan penggunaan material yang tahan api. Ini saya ambil contoh beberapa kebakaran rumah sakit yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ini yang di luar negeri. Ini 2 tahun terakhir, kalau dilihat ini saya ambil dari Detikcom dan Kompas.com. 2 tahun terakhir itu ada kebakaran di India, di Mesir, kemudian ada di Gambiran. Kalau di Indonesia sendiri itu ada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, kemudian di Minto Harjo yang tahun lalu, kemudian ini ada di Korea, kemudian ini di Pasuruan, ini di Rumah Sakit Bethesda Jogja. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Satriadi tadi, kebakaran rumah sakit itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari harta benda maupun nyawa manusia. Baik, kami ke sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran? Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, klasifikasi kebakaran menurut Permenkes tahun 2012 dan NFPA, dan kebetulan juga ada, kami cek di sini, keputusan Menteri Tenaga Kerja, ternyata kebakaran itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, C, D, dan K. Kelas A itu yang mudah terbakar seperti kayu, kain, karet, dan lain sebagainya. Kemudian kelas B itu kebakaran yang melibatkan cairan bahan bakar minyak, yang base-nya adalah base minyak. Kemudian kelas C kebakaran yang melibatkan mengenai peralatan listrik, korsleting, dan lain sebagainya. Kemudian kelas D kebakaran yang melibatkan logam yang mudah terbakar, magnesium, kalium, dan sebagainya. Kemudian kelas K kebakaran yang melibatkan minyak goreng dan lemak yang mudah terbakar. Nah, kemudian kalau menurut Permen PU, ini kita masih ke dasar teorinya dulu dan standarnya, ternyata sistem proteksi kebakaran itu terdiri dari peralatan dan kelengkapan yang terbangun untuk tujuan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif dengan cara pengelolaan yang benar. Nah, menurut peraturan tersebut juga ternyata ada 5 variabel yang diperlukan, adalah akses, ini sebetulnya sama dengan beririsan dengan yang disampaikan Pak Satriadi tadi, kemudian sistem proteksi aktif, pasif, utilitas bangunan, dan sarana penyelamatan. Mungkin ditambah satu lagi tadi yang saya catat, mengenai manajemen keselamatan gedung. Itu mungkin nanti akan kami tambah juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif? Sistem proteksi aktif adalah pemadaman kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, kemudian sistem deteksinya itu juga termasuk aktif, kemudian sistem pemadaman yang berbasis bahan kimia. Jadi ini melibatkan manusia untuk mengoperasikannya. Kemudian contoh dari proteksi kebakaran aktif itu adalah detektor, alarm, sprinkler, hidran, apar, kemudian sistem pengendalian asap. Nanti secara khusus sistem pengendalian asap akan kami sampaikan juga. Ini ilustrasinya sistem pengendalian asap di suatu tangga kebakaran atau sarana evakuasi. Kemudian sistem proteksi kebakaran pasif. Jadi proteksi kebakaran pasif definisinya adalah sistem proteksi yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kemudian kompartemen atau pemisahan bangunan, serta perlindungan terhadap bukaan. Apa saja? Ini contoh-contohnya, mulai dari pintu dan jendela tahan api, kemudian bahan pelapis interior, kemudian penghalang api,
dan partisi penghalang asap ini yang utama. Bahkan kalau di para engineer MEP, mungkin Pak Aryono ini sangat tahu sekali. Jadi di sekitar ducting, kemudian kabel, kemudian pipa, itu kita harus memasang fire stop. Atau bahkan jika ductingnya agak besar, kita harus memasang fire damper yang bisa menutup secara otomatis dengan fusible link. Jadi karena menurut data empiris ternyata hanya dari lubang pipa, jadi lubang pipa pralon yang meleleh, lubang pipanya itu hanya sekitar 4 inch, sekitar 10 cm, katakanlah meleleh, dan lubang pipanya itu berlanjut dari ruangan satu ke ruangan lainnya, itu ternyata mampu menghantarkan api. Jadi api itu bisa lewat melalui lubang yang terbentuk karena melelehnya pipa-pipa tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang perlu dilindungi dengan fire damper atau fire stop. Kemudian, nah ini sistem pengendalian asap kebakaran. Khusus untuk mengenai sistem pengendalian asap kebakaran ini kami rangkum sebetulnya dari pedoman teknis prasarana rumah sakit untuk kebakaran aktif. Ini adalah merupakan kombinasi. Jadi pengendalian asap itu bisa kombinasi antara aktif dan pasif. Jadi pasifnya itu melalui kompartemen supaya asapnya tidak melebar ke mana-mana, ke ruangan di sebelahnya atau lantai-lantai di atasnya atau di bawahnya. Kemudian aktifnya adalah dengan menggunakan smoke extract. Jadi pengendalian asap itu sebetulnya kombinasi dari sistem kebakaran aktif dan pasif. Kemudian, nah ini kesimpulannya, jadi kebakaran aktif itu adalah proteksi kebakaran yang dirancang untuk memadamkan api secara aktif. Kalau pasif, itu adalah proteksi kebakaran yang dirancang dalam struktur bangunan supaya bangunan tahan terhadap api. Nah, ini contoh-contohnya, kalau sistem proteksi kebakaran aktif adalah deteksi, alarm, extinguisher, sprinkler, hidran, fire control, dan pengendalian asap. Kalau pasif, yang umum dipakai adalah sarana evakuasi, kompartemenisasi, pengendalian api, penghambat asap. Jadi ini sama-sama ada di sini penghambat asap, di sini pengendalian asap, ini aktif, ini pasif. Kemudian pelepasan material tahan api. Kemudian standar peraturan yang dipakai. Jadi kalau para engineer MEP itu selain harus mengetahui teori apinya, teori proteksinya, aktif pasifnya, itu juga harus menggunakan standar-standar atau acuan-acuan. Di sini ada, di halaman ini ada 9 standar, mulai dari Permenkes, kemudian keputusan Dirjen Perumahan, Permen PU, dari Perda DKI, dari Pergub, dari SNI, ini sangat bermacam-macam. Di halaman ini ada sampai 22. Kemudian dari NFPA, dari ASRE, kemudian dari Permen PU sendiri ada beberapa nih, Bapak Ibu, ada nomor 26, 29, dan Permen PU nomor 24. Kemudian dari standar yang lainnya juga. Jadi total paling tidak kita minimal harus menguasai sekitar 27 standar dan peraturan dalam merancang sistem proteksi aktif khususnya untuk rumah sakit. NFPA sendiri ada NFPA 15 untuk water spray, 13 untuk sprinkler, kemudian 14 untuk standpipe, hidran, dan lain sebagainya. Itu paling tidak yang umum-umum paling tidak yang perlu dikuasai. Kemudian ruang lingkupnya, proteksi aktif adalah yang umum, mulai dari APAR, pipa tegak, sprinkler, sistem pompa kebakaran, dan sistem ventilasi. Kemudian untuk sistem tegak pipa kering, nah ini teoritisnya. Jadi secara umum, menurut SNI 03 1745, sistem pipa tegak kering itu ternyata dibagi menjadi 3 secara umum. Jadi pipa tegak kering otomatis, pipa tegak kering semi otomatis, dan pipa tegak kering manual. Definisinya adalah kalau misalnya otomatis itu secara umum dinamakan pipa tegak kering, itu adalah di dalam pipa itu tidak ada water atau tidak ada air. Air itu akan terbuka kalau otomatis itu secara otomatis
begitu valve-valve atau katup landing di setiap lantai itu mendapatkan sinyal dari MCFA, Main Control Fire Alarm. Kemudian kalau pipa tegak kering semi otomatik, itu pengaturan pembukaan pipanya dilakukan dengan cara kontrol jarak jauh. Kalau pipa tegak kering manual, itu harus melibatkan fire brigade. Jadi kira-kira teori secara umum menurut SNI 03 1745 tahun 2000 adalah kira-kira seperti itu. Kemudian pipa tegak basah itu apa? Jadi pipa tegak basah itu dari namanya saja sudah basah, berarti di dalam pipa itu mengandung air atau mengandung water. Ini pun juga nanti cara bekerjanya juga kompleks, jadi begitu ada sinyal dari Main Control Fire Alarm atau katakanlah penggunaan hidran atau pecahnya sprinkler, dia otomatis akan memerintahkan pompa-pompa untuk bekerja, tentu saja dengan beberapa sensor ya, ada sensor pressure dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini persyaratan pipa tegak kering. Mungkin nanti akan kami rangkum juga kapan kita harus memilih pipa tegak kering atau dry pipe system, atau kapan kita harus memilih wet pipe system. Jadi persyaratan pipa tegak kering secara umum adalah antara lain ini digunakan apabila air dalam pembiaran sistem itu dapat membeku. Makanya biasanya untuk negara-negara 4 musim itu atau area-area yang agak sulit mendapatkan air itu banyak digunakan pipa tegak kering. Tapi penggunaan pipa tegak kering memang perlu perawatan dan perlu pengetahuan yang sangat intens. Harus ada tesnya, kemudian harus dengan persetujuan dinas pemadam kebakaran setempat. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, menurut SNI ternyata ada yang pipa tegak kering itu yang perlu dioperasikan oleh dinas pemadam kebakaran. Jadi kalau dinas pemadam kebakarannya tidak katakanlah tidak meng-approve penggunaan pipa tegak kering, ya tidak bisa digunakan, kira-kira seperti itu. Kemudian ini persyaratan untuk kelas sistem pipa tegak ini diacu juga oleh para engineer MEP, ini SNI nomor 03, kalau yang tadi SNI 02, ini SNI 03. Kemudian ini tekanan minimum pipa tegak, ini juga harus dikuasai oleh para engineer MEP yang mendesain sistem proteksi kebakaran. Kemudian tekanan maksimum pipa tegak itu juga, di bawah itu ada ilustrasi, kalau pipa tegak basah atau typical wet pipe sprinkler system. Ya, ini seluruh pipanya ini mempunyai atau berisi air. Sedangkan kalau yang tipikal pipa tegak yang dry pipe, ini pipanya sebagian besar itu berisi udara. Dan itu akan terisi air dan memadamkan api jika katup dry pipe valve ya ini terbuka dengan beberapa perlakuan seperti dengan mendapatkan sinyal dari MCFA, Main Control Fire Alarm, atau bisa juga dibuka manual. Kemudian ini juga yang harus dikuasai juga SNI 03 1745 mengenai laju aliran minimum. Kemudian persyaratan sistem fire hydrant ini dari Permen PU nomor 26. Kemudian persyaratan sistem fire sprinkler, Permen PU nomor 26 juga, kalau yang tadi poin 52, ini poin 53. Kemudian persyaratan sistem fire sprinkler. Kemudian untuk hunian ini juga perlu dikuasai oleh para engineer yang mendesain sistem proteksi kebakaran. Kemudian kita berlanjut ke agenda. Pak Bambang, mohon maaf, mau mengingatkan sedikit, ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya Pak ya. Oke, baik. Ini saya yang baik, terima kasih Bu Vera. Kemudian sistem proteksi kebakaran aktif, itu secara umum ada hidran, sprinkler, dan fire suppression, dan APAR. Ini untuk hidran, jadi bisa menggunakan wet, bisa menggunakan dry. Cara bekerjanya atau perhitungannya itu adalah kira-kira seperti ini. Kemudian sistem pompa kebakaran itu harus ada, paling minimal itu ada 2, tapi kami amat sangat menganjurkan itu ada 3. Jadi
listrik, diesel, dan joki. Kemudian cara bekerja pompa kebakaran, begitu terjadi penurunan di dalam pipa, otomatis pompa joki akan bekerja, dan begitu tekanannya terus menurun, pompa elektrik dan diesel itu akan bekerja juga. Elektrik dahulu, kemudian kalau elektrik fail, baru dieselnya. Kemudian untuk jalur akses masuk, ini juga. Pak Bambang. Iya, Pak Aryono. Bapak nanti takut habis waktu di sini. Satu yang kurang itu smoke extraction, itu penting sekali. Ini cepetin aja. Baik. Sama baik itu Pak. deteksi dini itu. Baik. Silakan. Ya, jadi ini sistem fire hydrant, itu ruang pompanya, itu ada di bawah. Ini sistem fire sprinkler. Ini kami teori-teorinya dulu, Pak Aryono, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kapan sprinkler harus diperlukan. Kemudian ini sistem fire sprinkler, jenis-jenis sprinkler, kemudian penempatan letak kepala sprinkler itu juga ada aturan bakunya yang tidak boleh dilanggar. Ini sistem fire sprinkler. Kemudian penempatan ruang pompa ini juga ada aturannya. Menurut pasal 94 itu harus ditempatkan di lantai dasar atau basement dan lain sebagainya. Ini aturannya dari SNI dan dari Perda DKI. Kemudian ini penggunaan pompanya. Ini contoh-contoh dari beberapa desain rumah sakit yang pernah kami buat. Ini perhitungan pompanya, Pak Aryono, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, cara menghitung head pompa, baik secara manual maupun secara menggunakan software, nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi PTPI. Kemudian ini perhitungan pompanya. Kemudian sistem penghindar deteksi kebakaran. Ini pun juga harus dengan menggunakan standar-standar yang betul-betul dikuasai oleh para engineer MEP. Kriterianya, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem deteksi, kemudian coverage areanya, kemudian jarak-jaraknya, jangan sampai tidak terdeteksi karena kita salah menempatkan jarak antar detektor asap maupun detektor panas. Kemudian ini penempatan detektor di dalam ruang rumah sakit. Nah, ini juga mutlak harus dikuasai oleh para engineer MEP. Jadi ruang kamar operasi, ruang melahirkan, dan lain sebagainya itu harus menggunakan detektor apa, kemudian harus menggunakan fire protection jenis apa, itu juga mutlak dikuasai. Jadi jangan keliru. Jadi nanti yang harusnya mengusir api itu malah mengikat oksigen, nanti orang yang di dalamnya malah tidak bisa bernafas. Nah, ini fire suppression gas itu juga harus, itu untuk ruang-ruang tertentu saja. Tetapi perlu kami tekankan di sini bahwa fire suppression gas yang berdasarkan base-nya adalah gas FM200 dan sebagainya, itu hanya untuk ruang-ruang elektronik. Kalau untuk ruang OK, MRI, maupun CT scan, itu sebaiknya amat sangat disarankan menggunakan sistem water mist. Ini sebetulnya ada video, mungkin nanti sebetulnya kami skip aja, Pak. Kemudian APAR ini juga, seperti Bapak Ibu ketahui tadi, ada ABCDK, kemudian penggunaannya itu APAR yang berbasis water, foam, powder, CO2, maupun wet chemical. Kemudian ini jenis-jenis APAR, kemudian ini juga harus dikuasai juga penempatannya di mana. Nah, kemudian sistem pengendali asap, ini yang ditanyakan Bapak tadi. Jadi sistem pengendali asap ini amat sangat penting untuk sarana evakuasi. Ini Permen PU yang kami acu. Jadi kira-kira ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi sebetulnya pengendali asap ini prinsipnya adalah kita harus menyelamatkan manusia, menyelamatkan pasien maupun orang agar aman, tidak terkontaminasi atau terdistract dengan smoke. Karena ternyata 80% itu orang meninggal karena smoke. Jadi sebagai contoh untuk sarana evakuasi melalui tangga keselamatan atau kata kompartemen yang lain, jika terjadi asap di salah satu lantai, di tengah-tengah lantai lainnya itu harus positive pressure, harus bertekanan udara positif. Gunanya apa? Gunanya agar supaya asap yang terjadi di lantai B ini
itu tidak menjalar ke lantai atasnya atau tidak menjalar ke lantai bawahnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan beberapa smoke damper. Smoke damper ini juga nanti akan terhubung ke main control fire alarm. Jadi secara otomatis, sebagai contoh ini, kebakaran di lantai B, smoke damper nomor 2 akan otomatis terbuka dan smoke extract air ini otomatis harus mengeluarkan asap. Nah, tetapi untuk menggantikan udara yang terhisap ini harus disuplai oleh fan smoke extract fan inlet fresh air fan ini yang berwarna pink ini. Nah, caranya adalah apa? NCFA akan membuka katup nomor 11. Sementara katup nomor 10 tertutup. Nah, sementara katup nomor 13, kemudian katup nomor 9 itu harus mutlak terbuka, disuplai oleh fresh air fan ini. Agar apa? Agar bertekanan udara positif di area lantai-lantai lainnya atau ruangan-ruangan lainnya. Agar apa? Agar orang akan mudah evakuasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sistem pencahayaan dan tata suara. Ini contoh-contoh proyek yang pernah kami desain. Ini ada yang bangunan tinggi, kemudian ada yang rumah sakit bangunan rendah. Jadi dalam menghitung sprinkler head maupun hidran, seperti kami sampaikan tadi harus betul-betul mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada. Nah, kemudian untuk detail bak air di bawah dan ruang pompa. Ini sebetulnya ini juga sangat kompleks. Di sini pengaturan outlet atau suction, katup suction ini itu juga harus berhati-hati. Orang harus tahu filosofinya. Jadi bagaimana caranya supaya air di dalam ruang pompa, di dalam bak air yang memang digunakan untuk proteksi pemadam kebakaran itu tidak boleh still atau tidak boleh diam, itu harus mengalir bagaimana caranya. Karena kalau hanya airnya diam menunggu kebakaran, katakanlah selama 5 tahun nggak ada kebakaran, airnya itu akan lumutan, kemudian malah akan banyak chemical atau organik bakteri yang tidak bisa tersirkulasi dengan baik. Nah, itu perlu dikuasai juga logika-logika seperti itu oleh para engineer MEP. Nah, kesimpulannya, ini sudah slide terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya dalam melakukan desain proteksi kebakaran, engineer atau konsultan perancang itu harus menguasai atau mengacu kepada peraturan, standar, perda, permen, PU, dan lain sebagainya. Kemudian, fire safety dalam rumah sakit itu harus termasuk akses untuk petugas pemadam kebakaran, fire prevention, kemudian life safety atau sarana evakuasi, dan fire proteksi aktif pasif. Kemudian personel yang bertanggung jawab pada fire safety adalah hospital administration, hospital staff, dokter, perawat, dan sebagainya. Kemudian termasuk engineering dan maintenance department. Kemudian yang terakhir adalah manajemen penanggulangan kebakaran di dalam organisasi rumah sakit itu mutlak harus ada, seperti disampaikan Pak Satriadi tadi, dan secara berkala harus melakukan simulasi. Nah, simulasinya ini sebetulnya tidak hanya untuk simulasi evakuasi pasien atau pengunjung atau pemadaman api, tapi juga simulasi untuk penanggulangan kebencanaan banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Baik, itu terakhir Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa dalam sesi tersendiri. Mungkin itu Pak Aryono dan Mbak Vera. Terima kasih Pak Bambang. Luar biasa menarik, timekeeping-nya juga bagus. Materi yang disampaikan itu cukup menarik dan lugas. Hanya mohon maaf satu yang ketinggalan Pak. Aplikasi penerapan misalnya di Bangsal, rawat inap, ICU, cocok nggak pakai hidran atau bagaimana, nanti pada saat menjawab ya kayak gitu mohon diramu nanti ya Mas Bambang. Kira-kira itu dipentingkan saja nanti. Nih. Baik Pak Aryono, jika ada pertanyaan kami akan menjawab. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Aryono. Ya, mohon screen share-nya dilepas dulu.